mengucapkan selamat pagi, shalom. Majelis Jemaat Kepanjen mengucapkan selamat datang, selamat mengikuti ibadah, dan selamat bergabung bagi warga tamu yang baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini. Begitu juga seluruh warga GKJ Jemaat Kepanjen. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita pujikan Kidung Jemaat 21, bait 1 dan yang kedua. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama masuk dalam ibadah kita di minggu pagi ini, dan kita yakini semuanya terjadi karena disertai oleh Allah sumber kekuatan kita. Kita masuk ibadah minggu pertama setelah Natal dengan pengakuan yang demikian. Penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Umat disilakan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang tadi sudah tersampaikan, hari ini adalah hari Minggu Natal pertama setelah tanggal 25. Dan minggu-minggu ini disebut sebagai masa oktav Natal. Dalam catatan liturgis, saudara-saudara, tanggal 27 Desember kemarin itu disebut sebagai peringatan dan penghayatan mengenai keluarga kudus. Kita diingatkan tentang Yusuf dan Maria sebagai gambaran mengenai keluarga yang kita gambarkan. Dan untuk tanggal 28 Desember itu diperingati sebagai masa kanak-kanak kudus. Tentu merujuk kepada Sang Bayi Yesus yang lahir di dunia menjadi juru selamat kita. Dan sekaligus masa kanak-kanak kudus ini kemudian diperingati dalam penghayatan Yesus dibawa ke bait Allah, dan di sana Yesus dan keluarganya berjumpa dengan Simeon dan Hana. Jadi tanggal-tanggal kita di hari ini berkenaan dengan peristiwa tentang keluarga, berkaitan dengan anak-anak yang ada di tengah-tengah keluarga, dan juga dalam perjumpaan saudara dan umat seiman melalui lambang kisah Simeon dan juga Hana.
Rangkaian-rangkaian kisah yang terjadi, saudara-saudara, itu akan menjadi bagian dan juga merujuk pada tema khotbah kita di hari ini, yaitu mahakarya terbesar di dunia, tentang keluarga, tentang hidup beriman. Mahakarya terbesar itu, saudara, meliputi tentang kisah bahwa Allah melawat dunia melalui Yesus Kristus, dan melalui Natal kita merayakan kelahiran. Kristus adalah sumber kesukacitaan bagi kita, dan di dalam Dialah kita merasakan kedamaian. Dengan damai, dengan sukacita, dengan kesejahteraan hati, kita mampu yakin menghadapi ketakutan hidup yang kerap kali ada di tengah-tengah kita. Kita tahu, saudara, pada hari ini tanggal 28 Desember kita berada di hari Minggu terakhir di tahun 2025. Ternyata hingga hari ini kita sungguh-sungguh bisa mampu melewati perjalanan hidup karena Allah itu membimbing kita. Kita pujikan namanya, kita yakini Allah adalah penuh kasih dan kuasa. Itu Jemaat 397 bait 1 dan 2. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Kita sesungguhnya juga tentu pernah mempertanyakan dan mungkin juga meragukan kuasa Allah yang adalah sempurna dan kekal. Dan dampak dari meragukan Allah itu salah satunya kita diliputi oleh ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Segala yang kita hadapi masih kita pikirkan dengan rasio, logika, dan alat berpikir kita sebagai manusia. Oleh karena itu, saudara, di dalam rangkaian masa-masa Natal, kita juga tetap memohon pengampunan kepada Allah, karena sepertinya kita juga bisa kurang mengandalkan kuasa Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Kita sungguh memerlukan campur tangan Tuhan, sehingga kita mampu menempuh duka dan perjalanan hidup. Apa yang kita hayati? Kita memerlukan juru selamat. Itu Jemaat 402 kita nyanyikan. Tuhan ku dekat.
tentram dan tenang, ayem ing mana, makin dalu. Nanti malam tidurnya di malam hari pun juga tenang tentram. Besok bagaimana? Kira-kira kita akan menghadapi malam itu dengan tenteramkah atau masih dengan kegelisahan? Nanti malam, besok itu sudah tanggal 29. Besoknya lagi tanggal 30. Ini kok mana itu? Besoknya lagi tanggal 31. Tinggal beberapa malam lagi itu Bapak. Dalam kalender Masehi kita ada di tahun 2025. 31 Desember kita mengharapkan kita akan berada di penghujung tahun dalam hati yang tenteram. Termasuk juga ketika kita akan menyongsong Tuhan memperkenankan kita memasuki tahun yang baik. Semoga siklus dan perjalanan hidup kita sungguh-sungguh Tuhan yang menyertai. Sepanjang pagi, sepanjang siang, sepanjang malam kita terus dirahmati oleh Tuhan. Mari kita bersama. Tuhan yang baik, yang hadir dan memberikan kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan. Kami sedang menghitung waktu dan hari di tahun ini. Dalam pengakuan setiap malam sepanjang tahun 2025, kami berada di dalam ketentraman hati. Beberapa hari dan waktu berikutnya, kami semua berharap bisa memasuki di waktu dan tahun yang baik. Sebagaimana Engkau menata dan menuntun di waktu yang telah terlampaui, itu juga yang kami harapkan bisa terwujud di waktu-waktu yang akan kami jalani. Di tengah-tengah pengakuan bahwa Engkau adalah Sang Pemilik waktu, kami sesungguhnya juga sering pernah menghadapi segala dinamika pergumulan hidup dengan mengandalkan kekuatan pikiran kami sebagai manusia yang sesungguhnya terbatas. Kami menghadapi hari, waktu, pagi, siang, dan malam dalam kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. Tuhan, ampunilah karena kami sesungguhnya berada pada proses tidak mengakui Engkau sebagai pemilik hidup kami. Oleh karena itu, di hari Minggu terakhir tahun 2025 ini, kami mengaku dosa kami mengaku keterbatasan kami mengaku ketidaksetiaan hati kami kepadamu. Dan biarlah setiap proses hidup kami sungguh-sungguh akhirnya tetap menuju kepada ketekunan dan kesetiaan kepadamu saja. Tuhan, kami ingin hidup kami tentram dengan berlandaskan yakin dan percaya atas setiap pemeliharaan. Di dalam nama dan kasih Tuhan Yesus, kami bersama berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, jikalau kita memiliki komitmen untuk meyakini bahwa ketentraman hati itu sungguh-sungguh berlandaskan kepada kesetiaan kepada Allah, inilah petunjuk hidup baru bagi kita. Saya undang umat untuk berdiri, kita menerima berita anugerah. Allah berkenan mengingatkan seorang pertobatan dan penyesalan kita, dan Allah memberikan penanda kasih dan kekuatan kepada kita. Mazmur 34 ayat 5 dan 6 tertulis demikian bagi kita. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Pandanglah Dia, maka engkau akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Semoga kita terus diteguhkan dan dikuatkan
yakin untuk menghadapi hidup ini. Hitung Jemaat 37A, bait yang ketiga kita nyanyikan tanda komitmen kita pada Kristus. Bacaan firman Tuhan pada hari ini 3 bacaan. Yang pertama Yesaya 63 ayat 7 sampai dengan 9, Ibrani 2 ayat 10 sampai dengan 18, Matius 2 ayat 13 sampai dengan 23. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami hendak baca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau melayakkan kami, umat-Mu, sucikan hati dan pikiran kami, tuntunlah kami agar bisa memahami maksud firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita pujikan terlebih dahulu Pitung Jemaat 50A bait 1 dan 6, Sabdamu Abadi. Yesaya 63 ayat 7 sampai dengan 9. Aku hendak menuturkan kasih setia Tuhan, segala perbuatan Tuhan yang masyhur, yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar pada kaum Israel, yang dilakukan kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan kasih setianya yang besar. Dia berfirman, sungguh mereka lah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Dialah juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang buta atau pusat, melainkan Dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya, yang mengangkat dan menghilang mereka selama zaman dahulu. Demikian sabda Tuhan. Umat dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur 148 ayat 1 sampai 14 yang akan kita nyanyikan secara responsorial atau berbahasa.
Bacaan kedua diambil dari kitab Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai 18. Sebab memang sepantasnya Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan perintis yang memimpin mereka kepada keselamatan melalui penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, semuanya berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, Aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, Ia juga menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka, supaya melalui kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dengan demikian, Ia membebaskan pula mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia pedulikan, tetapi keturunan Abraham yang Ia pedulikan. Itulah sebabnya dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa umat. Karena Ia sendiri telah menderita ketika dicobai, Ia dapat menolong mereka yang sedang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca bacaan Injil kita di minggu hari ini, dan saya undang umat untuk berdiri. Matius pasal 2 ayat 13 sampai 23. Saya membaca mengacu kepada terjemahan baru 2. Matius 2 ayat 13 sampai 23. Menyingkir ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya digenapi apa yang difirmankan Tuhan melalui nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Pembunuhan anak-anak di Betlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan seluruh wilayah sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang ditanyakannya dengan teliti kepada orang-orang Majus itu. Dengan demikian digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yeremia, "Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratau yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi." Kembali dari Mesir.
Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya, lalu pergi ke tanah Israel. Namun setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Setelah diperingatkan dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian bacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu Natal yang pertama, Oktav Natal, dan kita juga merayakan, menghayati suasana Natal ini dengan saling berkunjung, saling datang, berjabat tangan, menerima dan juga menyampaikan ucapan selamat Natal. Selain ada momentum itu, saya juga menduga bahwa Ibu Bapak ada yang menggunakan waktu-waktu dan kesempatan di hari-hari ini untuk bisa mungkin berkeliling, pergi ke banyak tempat, dan kalau bahasa mudahnya kita rekreasi. Siapa yang 2-3 ini rekreasinya paling jauh, Bapak Ibu? Ada yang luar kecamatan, ada yang luar kota, ada yang luar pulau, atau ada yang hanya tinggal di rumah? Ada atau banyak, Bapak Ibu? Ada mungkin yang mudik, pulang ke kampung dan sebagainya. Salah satu hal, Bapak Ibu, yang menjadi pemaknaan saya adalah satu kata, nomaden. Nomaden itu tidak berada di satu tempat tetapi berpindah-pindah. Kalau kita sedikit menghayati dinamika kehidupan persekutuan kita yang ada di sini, rata-rata kita adalah pendatang yang kemudian tinggal di kota ini. Kita tinggal, hidup bersama-sama, dan kita bersekutu juga di tempat ini. Kalau kita berbicara tentang nomaden, kita berpindah-pindah, lalu kita stay, kita tinggal, pasti ada satu waktu kita kangen, kita kemudian ingin kembali ke tempat asal kita. Mudik. Kalau boleh saya bertanya, lebih enak mana? Tinggal di Kepanjen atau di tempat asal usulnya Ibu Bapak? Enak mana? Ada yang di kota lain tinggal di sini, ada yang di kota lain pulau lain kita tinggal di sini. Kita bicara tentang tempat yang menyenangkan, kita berbicara tentang tempat yang bisa membuat kita nyaman, kita berbicara tentang tempat yang membuat kita merasa, ya, hidupku sangat bermakna. Kalau kita berbicara tentang tempat, saudara,
bacaan-bacaan kita di hari ini berkisah tentang kisah-kisah tempat. Ada Mesir, ada Bethlehem sebenarnya di awal, kemudian Mesir, kemudian lalu kembali ke tempat yang namanya Nazaret. Ini khususnya dalam bacaan Injil kita. Kan kita tahu rutenya Yesus Maria, Nazaret, Bethlehem ke Mesir, kemudian ke Nazaret. Ini kalau kita mengacu kepada Injil Sinoptik. Dan kita lihat bahwa dalam proses-proses migrasi atau perpindahan itu ada hal-hal yang mencekam, ada hal-hal yang tidak nyaman, ada hal yang mengkhawatirkan dan mencemaskan. Di Bethlehem ada ancaman untuk pembunuhan kepada bayi Yesus. Di Mesir pun sebenarnya juga berada di sebuah tempat yang aman, tetapi tentu itu bukan tanah leluhur. Lalu balik ternyata harus memilih ke Nazaret, karena ada ancaman kalau kita tinggal di situ maka akan berjumpa dengan Archelaus. Ya, Yusuf dan Maria berada dalam situasi-situasi yang mencekam, situasi-situasi yang mungkin menakutkan, situasi-situasi yang tidak nyaman. Dan kalau kita lihat, justru pada situasi-situasi seperti itulah kita melihat pola yang hampir sama yang ditunjukkan dalam catatan Injil Matius kepada kita. Polanya begini, Bapak Ibu. Dalam kecemasan, dalam kekhawatiran, dalam ancaman, ada penampakan malaikat sebagai utusan Allah melalui mimpi kepada Yusuf. Lalu ada perintah dan penjelasan tentang apa yang dilakukan. Lalu skema polanya adalah ketaatan kepada perintah. Lalu di setiap bagian akhir perikop yang kita baca khususnya di Matius ada kutipan dari Perjanjian Lama. Polanya sama, Bapak Ibu. Lalu apa yang bisa kita lihat? Bahwa di tempat-tempat yang mungkin menurut kita itu penuh dengan ancaman, justru disitulah Allah datang. Allah hadir dan membuat kita tahu penyertaan dan juga kasih Allah. Kenapa hal ini penting, Bapak Ibu? Karena kita memang harus stay, kita harus tinggal, kita harus berada di sebuah tempat untuk kita bisa melakukan aktivitas, tugas dan tanggung jawab kita. Kita memaknai kita tinggal di Kepanjen itu yang seperti apa? Karena Tuhan. Tapi pengakuan itu tidak serta-merta menghilangkan yang namanya pergumulan. Tidak serta-merta kemudian menghilangkan yang namanya dalam tanda kutip ancaman, godaan, hambatan. Kalau kita memaknai kita ada di tempat ini sebagai tempat terindah, maka yakini juga bahwa kisah-kisah sebagaimana yang dialami oleh Yusuf dan Maria itu juga terjadi kepada kita. Yesaya saudara dalam 3 bacaan kita mencatat bahwa siapa yang ingin selamat itu harus mendengarkan suara Allah. Dan keselamatan itu karena dikasih oleh Allah. Ibrani pun juga mencatat bahwa hidup manusia itu tidak selalu dalam keadaan yang baik-baik, aman, tapi juga akan berjumpa dengan perjuangan dan penderitaan. Jadi 3 bacaan ini berkisah tentang tempat, berbicara tentang perjuangan, berbicara tentang keselamatan. Kali ini buat kita mengetahui bahwa pada situasi-situasi yang penuh dengan kegumuran, bahkan hingga menjelang masa-masa di minggu akhir tahun 2025, saya tahu bahwa hidup kita juga tidak selamanya kemudian lempeng saja. Tidak. Kita ingin menjadikan tempat yang nyaman,
Kalaupun ada ancaman, ada perkumpulan, kita harus peka dengan suara itu. Nah, tapi pertanyaannya Ibu Bapak dan Saudara, jika kita sudah yakin bahwa Allah menyertai kita, peran serta kita itu seperti apa? Kita pekakah seperti halnya Yusuf? Jangan-jangan kita hanya sebatas tahu tanpa kemudian mengupayakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam rangkaian refleksi kita di hari ini, saya ingin membacakan satu catatan dari buku Bersama Mencari Kehendak Tuhan dalam Komunitas Komunal Discernment. Ini tulisannya Paul Sparno. Ini tentang situasi di tengah-tengah keluarga. Ada keluarga namanya Pak Tony. Semoga tidak ada nama Pak Tony di sini. Punya 2 putri dan 1 putra. Saya membaca di sini ada namanya Sinta dan Mita. Ada nama yang sama kan? 1 putranya namanya Roni, ada di sini. Tapi ini hanya kisah. Mereka mengalami musibah. Mohon maaf, salah satu putranya kemudian mengalami kecelakaan, meninggal. Dan 2 tahun setelah peristiwa itu, Pak Tony merasakan keinginan kuat untuk memiliki putra kembali. Anak-anak yang lain menyatakan keberatan. Istrinya pun juga begitu, karena tidak ingin dibebani punya bayi dan melahirkan lagi. Namun ia kasihan bila suaminya tidak kemudian mendapatkan putra lagi. Apa yang dialami oleh keluarga ini, saudara, tentu kemudian membayangkan bahwa ada keinginan-keinginan yang belum tercapai, ada harapan-harapan dari masing-masing pihak yang kemudian belum terwujud. Dan buku ini kemudian menyampaikan bahwa keluarga ini berada dalam ketegangan, berada dalam ketidaksinkronan pendapat, berada dalam ketidaksepakatan pendapat. Tapi ini yang terjadi. Beberapa hari kemudian, mereka sekeluarga itu mengambil kesempatan dan kesepakatan untuk berdoa bersama. Doa bersama, mohon terang apa yang jadi kehendak Tuhan. Dan setelah doa, mereka kemudian saling mengungkapkan alasan, mengungkapkan pendapat dan seterusnya, hingga pada akhirnya mereka mencapai kepada kesimpulan bahwa yang ada di situ, keluarga itu yang tersisa tinggal 4 karena tadi 1 putranya meninggal. Mereka memutuskan bahwa mereka tidak akan memiliki anak lagi. Mereka membangun keluarga damai dengan berempat saja. Apa artinya Bapak Ibu? Dalam situasi-situasi yang penuh dengan pergumulan di tengah-tengah keluarga, discernment memaknai setiap proses yang saling diharapkan oleh masing-masing pihak itu diperlukan. Mereka ingin, mereka berdoa dan kemudian mendapatkan jawaban. Artinya Bapak Ibu, kalau kita menginginkan di mana kita tinggal itu nyaman, ketika tadi Yusuf menunjukkan ketaatan
responnya kepada sabda Allah yang disampaikan oleh malaikat, kita pun juga bisa memiliki pola yang sama dan dengan cara yang bisa dicontoh dari keluarga Pak Paul tadi. Bersharing, kemudian berbagi pendapat, mendoakannya, dan kemudian mengambil kesepakatan dan juga kesimpulan bersama. Dan kita tahu endingnya membahagiakan. Mereka paham kalau ketidaksesuaian pendapat itu diterus-teruskan, maka ancaman kepada keluarga itu akan semakin tinggi. Nah, bagaimana kita mengambil pola ini Bapak Ibu bagi kita dalam konteks masa-masa menjelang akhir tahun 2020? Kita tahu bahwa hidup kita tidak selalu mungkin lemah. Mungkin kita juga berada dalam situasi-situasi yang tidak nyaman. Tapi apakah pola peka kepada suara Allah, apakah dengar-dengaran dalam doa dan percakapan dalam satu komunitas itu juga menjadi bagian yang kita lakukan? Saya membayangkan bahwa sebelum berangkat ke Mesir pun Yusuf juga bercakap-cakap dengan saudara. Mari kita coba lihat, apakah kita memiliki pola yang sama seperti halnya yang ditunjukkan oleh keluarga Yusuf dan Maria? Apakah kita juga belajar untuk menciptakan suasana hidup yang nyaman, aman, tentram, damai, tanpa ketakutan, dan juga dengan tingkat kebersihan kepada Allah yang tinggi? Kita tahu Yusuf dan Maria menggunakan pola itu dan akhirnya keluarganya selamat. Bagaimana dengan kita? Jika pada bacaan-bacaan ini berbicara tentang tempat yang aman di Mesir, tentang tempat yang aman di Nazaret, kita juga mengandaikan bahwa tempat kita tinggal, rumah kita, dan kota di mana kita berada adalah juga tempat yang aman, nyaman, dan juga tentram. Lalu sebagai bagian akhir dari refleksi kita, saudara, apakah persekutuan kita yang kita namakan gereja, di mana manusia-manusia tinggal dan berhimpun, yang kita tunjukkan dalam ibadah saat ini, juga menjadi persekutuan yang nyaman, persekutuan yang aman, persekutuan yang damai, persekutuan yang sejahtera, persekutuan yang saling membagikan berkat buat kita. Kalau kita ingin tempat kita, persekutuan kita, gereja kita menjadi nyaman, mari kita saling berbagi harapan, berbagi dalam doa, berbagi untuk kebaikan dari suasana yang sedang kita hadapi menuju kepada yang kita idealkan. Gereja yang penuh dengan ketentraman, damai, dan juga aman. Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Satu bagi amin. Bersama dengan umat Allah sepanjang masa, mari kita beristighfarkan dan kita lakukan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya
Kita satukan hati di dalam doa. Terpujilah nama Tuhan, Engkau mengasihi dan juga memberkati kami, melampaui rasa kecemasan dan ketakutan di dalam hidup kami masing-masing. Dan hari ini kami belajar bahwa dimanapun kami ada, tinggal dan berada, di situ penyertaan datang. Pagi ini kami belajar untuk lebih peka dengan suara Tuhan, dan kami ingin mengawalinya di tengah-tengah keluarga kami. Kami ingin keluarga yang damai, rukun, sejahtera, dan biarlah itu juga bisa terwujud dengan peka akan ajakan Tuhan. Kami juga belajar untuk bisa menjadikan suasana persekutuan kami pun juga begitu, menjadi persekutuan yang nyaman, yang tentram, yang menyenangkan, gembira, dan juga aman. Tuhan berkati kami sehingga kami masing-masing, baik sebagai anggota keluarga, ikut mengupayakan kebaikan. Kami sebagai umat juga mengupayakan kebaikan bagi tempat di mana kami tersebut. Pada hari ini kami mengaku telah memasuki hari Minggu terakhir di tahun 2025. Kami berharap masih ada waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kami di tahun berikutnya. Kami bisa beraktivitas dan berkarya. Kami berdoa untuk kehidupan masing-masing di antara kami. Keluarga kami kiranya menjadi tempat yang aman dan nyaman, tentram. Rumah dan masing-masing anggota yang ada di dalamnya mengupayakan dengan penuh kesadaran. Kami mohon, kami dikuatkan. Kami berdoa untuk diri kami, keluarga, dan masing-masing anggota keluarga kami. Pekerjaannya, aktivitas dan tanggung jawabnya, masa depan, pendidikan untuk anak-anak kiranya berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk setiap rancangan yang dimiliki oleh keluarga kami tetaplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk lingkup jemaat, kiranya masa-masa pelayanan di tahun 2025 menjadi berkat, dan di tahun yang baru nanti juga dilimpahi dengan kasih dan berkat dari Allah. Kami berdoa untuk tempat tinggal, kota, dan lokasi di mana kami hidup, kiranya diliputi oleh ketentraman. Secara khusus hari ini kami juga berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami. Biarlah menjadi media hidup umat yang semakin bermakna. Kami doakan pemerintahan kami berlimpah di dalam berkat dan kasih karunia penyertaan Allah. Dan khusus kami ingin berdoa untuk bagian dari keluarga kami di lingkup jemaat Kepanjen. Kami doakan Ibu Suci Lintias, anggota majelis jemaat yang sedang menderita sakit, segera berpulih dan sembuh. Kami juga doakan umat yang tengah menderita sakit di rumah masing-masing, usianya sudah banyak dan tengah menderita sakit penyakit. Tuhan limpahkanlah kasih karunia dan kesembuhan. Yang tengah bergumul dan berubah, kiranya juga tetap memaknai inilah waktu untuk menerima pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bagian dari keluarga kami
Ibu dan Bapak di Sinergo di Jember, Tuhan berkati segera pulih dari sembuh. Kami meyakini di dalam setiap doa dan harapan di situ kasih setia Tuhan akan berlimpah. Inilah doa, harapan dan keyakinan kami. Hanya di dalam nama dan kasih setia Yesus Kristus kami aturkan doa ini dan kami landaskan di dalam nama yang kudus. Amin. Mari kita akan bersama-sama mengaturkan rasa syukur dan sukacita kita atas kebaikan Tuhan. Mari kita bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari kita lakukan persembahan dengan keyakinan akan memelihara Tuhan, seperti sabdanya di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur Daud. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membalikkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gajah dan tongkatmu, itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurangi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu, mari kita menyanyikan lagu dari Minggu Jemaat 415, Gembala Baik, bersulitan berdua sambil kita berikan persembahan. Dan
mengucap syukur ya Tuhan atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang hari ini. Mengucap syukur atas persembahan yang boleh kami berikan untuk gereja Tuhan. Kiranya Tuhan terima, Tuhan sucikan, Tuhan layakkan, sehingga dapat kami gunakan untuk kepentingan gereja kami, GKJW Kepanjen. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi dengan berkat dan rezeki yang datangnya dari Tuhan Yesus sendiri. Berkatilah tangan-tangan yang mengelola supaya dapat mengelolanya dengan bertanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan, demikian seluruh doa kami, ucapan syukur kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sebagaimana kami telah mengampuni akan kesalahan kami. Dan janganlah kami ke dalam tetapi bebaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Saya akan membacakan penekanan berkat jemaat hari Minggu ini. Untuk poin yang ke-7, nomor 7, itu ralat ibadah tahun baru itu ditiadakan, dan kita akan berfokus ke nomor 6, yaitu ibadah tutup tahun. Di sini ibadah kita tutup tahun dan buka tahun akan dijadikan satu, Bapak Ibu, yaitu hari Rabu tanggal 31 Desember 2026 pukul 23.00 WIB atau 11 malam, tepat di Induk Panjen. Untuk tanggal 31 ini, Bapak Ibu, sebelum ibadah dimulai, jemaat diaturi untuk menikmati hidangan atau konsumsi yang sudah disediakan. Untuk itu, warga jemaat diharapkan datang lebih awal. Jadi untuk bisa menikmati itu, kita bisa datang lebih awal sebelum jam 11 untuk merasakan atau keakraban malam tutup tahun baru di tahun 2025. Dan setelah ibadah, kita juga masih ada acara bakar-bakar atau melekan untuk warga jemaat. Untuk warga jemaat juga diperbolehkan juga, misalnya Bapak Ibu ada yang kepingin atau mau membawa menu bakaran yang dibawa ke gereja, juga dipersilahkan atau diperbolehkan sekali. Itu informasi yang bisa kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita jadikan tempat persekutuan kita ini nyaman, bisa datang lebih awal, nanti tanggal 31, dan ibadahnya selesai sampai tanggal 1, jadi 2 tahun kita ibadah tanggal 31 dan 1. Bapak Ibu dan saudara, redaksi kita memang berbicara tentang sedang di manakah kita berada, tantangan dan pergumulan seperti apakah sedang kita hadapi, dan apakah kita terus mengupayakan ketenangan, kedamaian dan juga ketentraman. Kita landasi dengan peka atas bisikan dan juga suara Tuhan bagi kita. Kita awali di tengah-tengah keluarga kita, semoga tetap aman, tentram, damai. Begitu juga persekutuan kita pun juga begitu menjadi berkat bagi kita semuanya.
Sekarang kita akan mengakhiri ibadah. Kita akan menerima pemutusan dari Tuhan, dan saya undang umat untuk berdiri. Sekarang umat yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dengan sukacita. Ingatlah sabda Tuhan, Ia terus campur tangan dalam hidup kita. Jalani hidup dengan penuh pengharapan, hadapi segala ketakutan bersama Tuhan, setialah melakukan panggilannya. Dan Tuhan senantiasa menyertai hidup saudara dengan berkat. Mari kita mengakhiri ibadah dengan lagu di Kitab Jemaat 413 bait 1 dan 2, Tuhan pimpin anak. Dan nanti di lagu terakhir kita akan menyanyikan lagu Nunc Dimittis, perkenankan hamba berpulang. Ini mengacu kepada kisah Simeon dalam Lukas pasal 2 ayat 29. Ini dimaknai kita juga akan kembali ke tempat yang membahagiakan. Kita akan kembali dan berada di tempat yang paling indah ketika kita sudah bersama-sama dengan Tuhan. Selama kita ada berada di dunia, pergumulan ada. Nanti waktunya kita akan pulang, kita akan berjumpa dengan Tuhan, dan itu adalah tempat yang paling damai. Kita terima berkatnya, dan setelah itu kita akan menyanyikan lagu perkenankan hamba berpulang. Terimalah berkatnya yang demikian. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera sekarang hingga kekal. Amin. Perkenankan hamba berpulang.
selesai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Ibu. Selamat hari Ibu.